Oke. Untuk pertemuan selanjutnya tolong ingatkan saya untuk merekam ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Masih aman ya? Aman, Bu. Aman. Ini juga ternyata belum saya update, ya ampun. Maaf ya. Ini aturan 2 tahun yang lalu. Karena tahun kemarin saya nggak ngajar. Dan atur semester antara lagi ya. Kita coret. Oke, untuk kita sendiri perkuliahannya lewat kuliah 2 Unisba CID. Tadi absensi dari pengerjaan tugas atau kuis. Oh iya, karena absensinya dari pengerjaan tugas, saya tidak setega itu juga gitu ya, tugasnya harus selesai di hari ini juga. Jadi saya akan berikan waktu pengerjaan sampai hari Jumat apa Sabtu maunya? Kayaknya maunya lebih lama lebih baik gitu ya. Sabtu. Sabtu, Bu. Boleh, Bu, Sabtu. Oke. Ya, batas pengumpulan tugas setiap Sabtu. Jadi mungkin setiap hari Senin saya akan minta perwakilan kelas, atau di awal kuliah saya akan minta perwakilan kelas untuk memverifikasi BAP. Itu ya, Senin atau Selasa. Kenapa? Karena kan saya hitung kehadirannya baru setelah kumpul semua ya. Verifikasi BAP di Sisvo. Tuh. Apalagi? Udah ya. Oke, seperti tadi sudah saya sebutkan bahwa kehadiran di Zoom ini tidak wajib. Kenapa? Ya, karena kehadirannya dihitung dari sini. Gitu. Jadi ya kalau misalnya ada halangan, kehabisan pulsa, dan lain-lain, ya silahkan mengikuti kuliah dengan cara lain, boleh nonton videonya atau baca-baca dari handout atau dari slide yang akan saya kirim. Yang penting tetap mengerjakan tugas atau kuisnya. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ya mungkin sebelum kita masuk ke materi, saya mohon permaklumannya kalau misalnya nanti di tengah-tengah kuliah ada iklannya ya. Biasanya iklannya dimulai dengan kata, "Mama, Mama, bantuin." Minta sesuatu karena ini kerja di rumah. Ya. Dan kadang-kadang muncul penampakannya juga di belakang saya. Oke. Ya, kenapa sih kita mesti belajar kalkulus? Statistika buat apa ya belajar kalkulus? Oke, ya kalau secara kuliah kan ini memang kelanjutan dari kalkulus 1. Kalau angkatan 2020 kalkulus selanjutnya masih dapat nggak ya? Enggak, Bu. Cuma kalkulus 1 sama 2 aja. Oh, oke.
kalkulus 1 dan kalkulus 2. Baik, mungkin nanti saya akan menyelipkan sedikit materi kalkulus lanjut. Jadi kalau yang sebelumnya itu kalkulus 1 kan turunan limit dan turunan gitu ya. Kalau kalkulus 2-nya integral, kalkulus selanjutnya itu dulu isinya turunan plus integral, tapi buat fungsi 2 variabel. Gitu. Jadi kan kalau waktu SMA mungkin ketemu integral kan gini, misalnya integral dari x kuadrat dx. Gitu. Nah, kalau variabelnya 2, cacingnya ada temennya gitu. Ya. Kalau anak matematika, cacingnya main hula hoop. Seru nggak? Ya, jadi ya mungkin kalau sempat saya akan menyelipkan materi-materi seperti ini karena pengerjaannya sih nggak terlalu jauh itu dari yang satu variabel. Kalau yang ini mungkin rada-rada repot memformulasikannya. Kalau ini sih nggak. Ya. Kemudian penggunaannya apa buat di statistik? Ngitung min ini kita pakai sebagai salah satu aplikasi untuk integral. Kemudian ya, kalau di statistika itu kan banyak yang menggunakan simbol sigma ya, sebagaimana dilambangkan di dalam jaket himpunannya. Ada yang pakai sekarang? Nggak ya? Di jaket himpunannya ada simbol sigma-nya ya. Jadi simbol sigma itu maksudnya apa sih? Maksudnya kan sum, penjumlahan gitu. Nah, integral tentu juga itu asalnya penjumlahan. Cuma penjumlahannya dilakukan dalam selang-selang yang sangat-sangat kecil gitu, sehingga kalau kita lakukan perhitungan jumlahnya secara manual itu tuh nggak bakalan beres-beres gitu. Sehingga didekatinya menggunakan integral ini. Sebetulnya kita pakai limit sigma. Ya. Limit sigma ini menjadi integral. Gitu. Terus ya mungkin di sini ada yang non muslim ya, karena Unisba sebagai kita sebagai universitas muslim ya, universitas Islam. Nah, kalau di dalam Asmaul Husna itu ada apa? Al-Musi ya, salah satu nama Allah gitu. Adalah Al-Musi. Apa artinya Al-Musi? Al-Musi itu maha menghitung. Kalkulus artinya apa? Ya, itu they calculate ya, untuk menghitung juga gitu. Jadi kita sebagai salah satu cara kita mewujudkan keimanan gitu kepada Allah yang maha menghitung, kita juga belajar juga gitu ya untuk menghitung. Lebih jauh lagi kalau kita pandang gitu segala sesuatu di dunia ini sudah bergerak dalam hitungan-hitungan tertentu gitu. Nah, nanti sebagai orang-orang statistika gitu ya, melihat berbagai fenomena yang ada di alam gitu, sebetulnya hitungannya kayak gimana, ya nggak? Kan melihat gitu dari data-data yang ada di alam, kita memeriksa, oh nanti kita memprediksi ke depannya seperti apa. Nah, kita meyakini bahwa Allah sudah memiliki hitungan-hitungan tertentu gitu dalam berbagai kejadian di alam, dan karena itu kita berusaha sebagai bentuk tadabur ya, mempelajari tanda-tanda kekuasaan Allah. Gitu. Ya, kenapa sekarang harus dihubungkan dengan keislaman? Karena sekarang ditanya ya kalau di kuesioner, apakah sudah ada integrasi nilai-nilai Islam ya? Oke. Baik, mungkin segini untuk pendahuluannya. Ada yang mau ditanyakan dulu?
Kalau tidak, kita langsung masuk ke materi saja. Aman ya? Kita lihat, ya seperti yang tadi sudah saya sebutkan, kita akan melihat yang namanya anti turunan atau integral tertentu. Ya, waktu di kalkulus 1 kita belajar tentang turunan, sekarang kita mau lihat balikannya, anti turunan. Oke. Nah, kalau waktu di kalkulus 1, misalnya kita punya fungsi f besar, dan kita lambangkan f besar aksen x sama dengan fx. Kita sebut f kecil x-nya ini sebagai turunan dari f besar. Sebagai contoh, misalnya kita punya f besar x-nya adalah, sekarang tanggal berapa ya? Kamu mesti pakai tanggal. X pangkat 14. F kecil x-nya apa ya? Salah saya. Turunannya adalah berapa ya? Mari kita panggil secara random. Indriani ada? Ada, Bu. Oke, Indriani. Turunan dari X pangkat 14 apa ya? 14 X pangkat 13. Oke, sip. 14X pangkat 13. Nah, jadi kita katakan F kecil ini, 14X pangkat 13 adalah turunan dari X pangkat 14. Dan X pangkat 14 adalah suatu antiturunan dari 14X pangkat 13. Kenapa dikatakan suatu? Di garis bawahi lagi ya. Karena kalau kita punya, kita beri nama F1X, X pangkat 14 ditambah 12. Turunannya apa ya? Oke, mari kita panggil lagi. Tarisya. 14 X pangkat 13. Oke, betul juga. Terima kasih. Sama ya, ini juga berarti F kecil X. Oke, kita coba yang lain. Kok F1 lagi? F2X sama dengan X pangkat 14 dikurangi berapa? Angka 5 misalnya. Oke, turunannya apa ya? Masih sama juga kan ya? 14X pangkat 13. Ada lagi. Oke, kalau kita berikan F3X, oke, ini sama dengan F kecil X juga ya. X pangkat 14 plus Pi. Ini juga masih sama, 14X pangkat 13. Oke. Kalau gitu gimana ya? Yang mana yang menjadi antiturunan dari F kecil X? Balikannya yang mana? Ini betul.
ini betul, ini juga betul. Gitu. Ya nggak? Jadi, kalau kita punya fx sama dengan 14 x pangkat 13, anti turunan itu apa? Anti turunan itu adalah fungsi yang kalau diturunkan menghasilkan si f kecil ini gitu. Ini adalah x pangkat 14 ditambah dengan sesuatu, ya nggak? Nah, cuma sesuatunya ini adalah harus konstan ya, harus bilangan real, nggak boleh ada x-nya lagi di dalamnya. Kalau kita lihat di sini kan sebetulnya ini plus 0 gitu ya. Nah, ini plus 12 min akar 5 plus pi. Nah, jadi C-nya ini ada suatu konstanta. Konstanta C. C-nya memang dari kata constant ya. Konstanta yang tak tentu. Gitu. Nah, makanya sebutan lain dari anti turunan ini adalah integral tak tentu. Kenapa? Karena selalu hasilnya diiringi dengan plus C. Gitu. Plus C-nya yaitu suatu konstanta yang tak tentu. Nah, seperti itu. Ya, mungkin waktu SMA ngitung-ngitung aja ya. Dijelasin nggak ada yang mana plus C-nya? Ya, mungkin ada yang dijelaskan ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi, kalau kita punya suatu fungsi, anti turunannya itu bisa ada tak hingga banyaknya. Tuh. Sehingga untuk menyingkatnya kita sebut saja plus C. Gitu ya. Oke, ini saya lanjutkan. Oh ya, ini contoh lain yang lebih sederhana. Nah, notasinya gimana? Ya, notasinya seperti ini ya untuk anti turunan. Bedanya apa dengan kalau integral tentu? Nah, padahal integral tentunya belum kita bahas ya, nggak apa-apa, spoiler dulu. Kalau integral tentu biasanya diberikan batas ya di sini ya. Dan nanti hasilnya tidak ada plus C-nya kalau integral tentu. Nah, ya, anti turunan disebut juga integral tentu karena selalu mencakup suatu konstanta sembarang. C. Itu selalu ada plus C-nya. Jadi nanti kalau ujian ngitung anti turunan plus C-nya ketinggalan minus 2 poin. Tolong diingat. Oke. Jangan lupa tanda cacing ini harus selalu ditemani dengan diferensial. Oke. Jangan lupa. Nanti kalau tanda cacingnya hilang, diferensialnya juga hilang ya. Udah tahu kan kalau ini namanya diferensial. Bedanya turunan sama diferensial apa ya? Kalau ini namanya apa? Ini integran. Bagian ini namanya integran. Beda nggak sih turunan sama diferensial? Beda ya. Kalau diferensial itu adalah makhluk yang ada dx-nya ini, yang ada d-nya. Nanti kalau misalnya terhadap variabel t, dt, gitu, ds dan teman-teman. Kalau turunan yang tadi kita hitung-hitung itu ya. Nah, kalau turunan tuh derivatif ya. Kalau ini diferensial. Oke.
Sudah cukup kita membicarakan notasi ya. Kita lanjut. Nah, kalau yang tadi kita lakukan, apa sih yang kita lakukan? Ini loh yang kita cari-cari turunan dari X pangkat 14. Nah, itu kan namanya aturan pangkat untuk turunan. Masih ingat nggak? Aturan pangkat untuk turunan. Kan kalau kita punya X pangkat R, terus kita mau turunkan, hasilnya adalah R dikalikan X pangkat R-1. Dikurangi ya kalau turunan. Kalau integral gimana? Nah, berarti kan kita ingin mencari fungsi apa yang kalau kita turunkan hasilnya menjadi sebaliknya gitu ya. Jadi fungsi apa supaya ini menjadi R plus Oke. Jadi kita ingin mencari ddx dari sesuatu supaya hasilnya sama dengan X pangkat R. Oke, kalau kita lihat, ini kan pangkatnya turunnya sebagai pengali ke depan, betul nggak? Terus nanti pangkat R-nya berkurang 1. Berarti supaya ini bukan R plus 1, tapi jadi R, kayaknya saya mendingan pakai warna lain ya buat coret-coretnya. Sebentar, ganti warna. Siapakah itu yang rekan-rekan? Oh, sudah hilang. Oke. Nah, ini kan kita pengen ganti tadinya R-1 jadi R. Berarti yang tadinya R di sini, kita harus ubah menjadi R plus 1. Ya enggak, karena kan nanti pangkatnya dikurangin 1. Terus gimana? Terus kita pengen ininya 1. Nggak pengen ada R. Gitu. Jadi supaya ininya depannya 1 saja, oh berarti kita harus bagi dengan bilangan yang sama ya. Kalau ininya dibagi R, berarti ininya kan harus dibagi R juga. Kenapa? Supaya ini hasilnya sama dengan 1. Nah, tapi kan sekarang ganti R-nya bukan jadi R lagi, tapi R plus 1. Jadi ini dibagi 1 per R plus 1. Gitu. Salah. Yang ininya ya. Ininya biar jadi R plus 1 dibagi R plus 1. Nah, gitu. Yaitu ini sama dengan 1. Nah, sehingga anti turunan dari X pangkat R adalah bagian ini, 1 per R plus 1 dikalikan dengan X pangkat R plus 1. Dan kita dapatkanlah rumus yang ini. Ya. Jadi ini munculnya dari aturan pangkat untuk turunan, cuma kita balik, gitu ya. Kita otak-atik supaya bagian belakangnya ini X pangkat R saja. Gitu. Kemudian, oh ya, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah nggak boleh -1 pangkatnya. Kenapa nggak boleh -1? Karena di sini kan ada R plus 1. Nah, masalahnya di sini ada R plus 1. Apa yang terjadi kalau R-nya sama dengan -1? -1 tambah 1 dong, jadi 0 ya. Nggak boleh pembagian dengan 0. Tak terdefinisi jadinya. Nah, akibatnya, ya, rumus ini bisa digunakan kecuali untuk integral 1 per X dx. Ya, ini tidak bisa pakai, ini tidak boleh pakai
aturan pangkat. Ingat ya, haram hukumnya pakai aturan pangkat untuk integral 1 per X dx. Ya, ini juga kalau kita lihat ya, kalau kita tabelkan, oke, kalau misalnya kita punya X kuadrat, turunannya kan 2X. Terus kalau kita punya X, turunannya 1. X pangkat 1 per X atau X pangkat min 1, turunannya apa ya? Min 1 per X kuadrat. Nah, di sini juga kan nggak ada gitu fungsi yang menghasilkan 1 per X. Ya nggak? Oh, saya lupa. Kalau X pangkat 0 apa? X pangkat 0 teh 1 ya, turunannya jadi 0. Nah, kalau kita lihat di sini, ini memang tidak ada fungsi yang menghasilkan turunannya 1 per X. Makanya nggak boleh pakai aturan pangkat seperti ini. Nanti caranya gimana? Kita akan bahas di pertemuan lain ya. Kemudian untuk pangkatnya 0, ya, untuk suatu konstanta integral dari 1 dx, ini sama dengan X plus C. Gitu. Oke, ya, jadi kalau misalnya kita ingin menghitung apa? Integral dari X pangkat berapa? X pangkat 10 dx. Dengan rumus ini kita bisa substitusikan, berarti R-nya adalah 10. Akan kita dapatkan 10 ditambah 1 dibagi 10 tambah 1 plus C, atau X pangkat 11 per 11 plus C. Gitu. Atau mau ditulis di depannya boleh, 1 per 11 X pangkat 11 plus C. Enaknya yang mana bebas. Dan ini pangkatnya tidak harus bilangan bulat, boleh bilangan rasional. Bilangan rasional apa? Pecahan gitu ya. Pecahan atau dalam bentuk desimal boleh. Seperti itu. Tapi ingat kecuali min 1. Ya, hati-hati mungkin di sini. Kadang-kadang ada yang belum move on dari kalkulus 1. Jadi bukannya ditambah pangkatnya malahan dikurangin ya. Baik, saya lanjutkan dulu. Ya, ini contoh lain gitu. Kalau misalnya kita punya pangkatnya 4 per 3 masih boleh ya. Ini kan bilangan rasional. Jadi tinggal kita tambahkan pangkatnya dengan 1 dibagi dengan 4 per 3 ditambah 1. Hasilnya seperti ini. Mudah lah ya, masih gampang sekali. Oke, kita lakukan yang sedikit berbeda. Cuma kadang-kadang di dalam soal itu kan nggak selalu straightforward, nggak selalu eksplisit. Itu diberikan, oh pangkatnya segini. Kadang kita akan menemukan misalnya bentuk integral dari 1 per akar 3 dari X pangkat 8 dx. Nah, jika kita menemukan yang seperti ini, kita mesti gantikan dulu nih bentuk akar-akar dan pembagiannya menjadi bentuk pangkat biasa. Oke. Jadi ini apa? Kalau misalnya sebagai penyebut pangkatnya jadi negatif, kemudian kalau akar pangkat 3 jadi gimana? Oke, ada yang bisa bantu? Ada yang mau menjawab? Mencoba? Ini diubah dulu ke dalam bentuk pangkat biasa jadi X pangkat berapa nih? Min 8 per 3. Iya, betul. Xiaomi ya barusan. Terima kasih Xiaomi. Min 8 per 3. Minusnya dari mana? Apa, Bu? Ya, saya ngomong sendiri. Minusnya dari mana? Oh, itu gara-gara di atasnya gitu. Ya. Satunya kan. Ya. Minusnya karena
X-nya ada sebagai penyebut gitu ya. Kemudian pembagiannya dari mana? Pembagiannya karena dia dari akar. Gitu. Oke, ini dibahas di mana ya? Matematika dasar. Mungkin. Oke, oh saya lupa DX-nya. Terus kalau udah gini gimana? Ya kalau kita sudah punya seperti ini, kita tinggal pakai aturan pangkat lagi ya. Jadi X-nya pangkat min 8 per 3 tambah 1 dibagi min 8 per 3 tambah 1 plus C. Supaya saya nggak ngasih minus 2 ke diri sendiri. Berapa ya ini? Berapa sih min 8 per 3 tambah 1? Min 5 per 3 ya. Atau kalau nggak mau ada pembagian di dalam pembagian, kita tulis min 3 per 5 X pangkat min 5 per 3. Plus C. Gitu. Contoh lagi. Integral di... sebentar. Saya mencari inspirasi dulu. Gampang lah ya. Ini jadi X pangkat berapa? Ada yang mau coba? Oke, saya panggil dulu. Oke, yang paling atas. Abdan. Abdan ada? Oke. Ada yang ngirim cek. Oh, oke. Itu lagi bermasalah. Baik. Kok langsung hilang 5 orang ya? Pada takut ditunjuk ini. Oke, yang paling bawah. Winda, ada Winda? Ada Ibu. Oke, Winda. Ini jadinya X pangkat berapa ya? X pangkat 3 per 2. 3 per 2. Betul, terima kasih. Ya, jadi kalau seperti ini, kembali lagi kita pakai aturan pangkat untuk integral. Jadinya X-nya pangkat 3 per 2 tambah 1 dibagi 3 per 2 tambah 1 plus C. Berapakah ini? 5 per 2 ya. Bawahnya kita jungkirkan jadi 2 per 5. Masih gampang lah ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Ada yang kirim WA di grup. Oke, Farhan jaringannya kurang stabil. Oke. Ya, ini kendala sinyal memang. Ya, sinyal menentukan prestasi kalau sekarang. Ya, kita lanjutkan. Untuk yang ketinggalan nanti saya akan share coret-coretan ini. Tolong diingatkan aja ya. Nah, selain aturan pangkat, kita juga mengetahui turunan dari sin X
adalah cos X. Ya, dan turunan dari cos X adalah min sin X. Jadi balikannya seperti ini ya. Integral dari antiturunan dari sin X adalah min cos X. Supaya ini jadi positif kalikan negatif di sini. Ya. Kemudian integral dari cos X adalah sin X. Hati-hati terbalik. Kembali lagi suka ada yang belum move on ya dari kalkulus 1. Jadi yang harusnya turunan sin adalah cos, tapi integral sin adalah min cos. Dan turunan cos, saya jadi pabulit sendiri ya. Turunan dari cos adalah min sin, sehingga integral dari sin adalah min cos plus C. Nggak usah pakai contoh ya kalau ini ya. Tapi di sini kita juga punya sifat dalam pengintegralan. Kenapa? Supaya fungsi yang bisa kita hitung jadi lebih seru. Gitu. Nggak cuma kayak tadi bentuknya satu-satu aja gitu ya. Nah, ada beberapa sifat yang bisa kita pakai. Pertama, ini yang dinamakan sebagai sifat kelinearan. Gitu. Jadi jika ada perkalian dengan skalar, ini skalarnya boleh kita keluarkan dulu dari pengintegralannya, baru kita gunakan sifat yang tadi sudah kita pakai gitu. Pertama, aturan pangkat, kita bisa pakai aturan pangkat atau integral antiturunan dari fungsi trigonometri ya, sin dan cos. Kenapa tangannya belum? Karena tangannya nanti kita akan bahas di beberapa pertemuan berikutnya. Ada sifat lain yang perlu kita pakai di situ. Kemudian selain perkalian skalar, penjumlahan, jadi kita dapat pisahkan fungsinya, kita integralkan satu per satu, baru nanti dijumlahkan. Pengurangan juga sama ya, karena pengurangan itu adalah kombinasi dari penjumlahan dan perkalian skalar. Jadi penjumlahan terus dijumlahkannya dengan fungsi yang dikalikan dengan min 1. Gitu. Jadi ya, pada saat kita melakukan pengintegralan, kita dapat mengintegralkan bagian fungsinya satu per satu, baru dijumlahkan, dikurangi, atau dikalikan dengan skalar. Nah, contohnya gimana? Ya, misalnya kita punya integral dari 14 X pangkat min 1/3 dx misalnya ya. Nah, jadi ini 14-nya boleh kita keluarkan dulu, baru kita integralkan X pangkat min 1/3 dx. Yaitu ini 14 dikalikan, ini baru pakai aturan pangkatnya tadi ya, X pangkat min 1/3 tambah 1 dibagi min 1/3 tambah 1 plus C. Oke. Jadi gimana nih? Ini 14 X pangkat 2/3 dibagi 2/3 plus C. Jadi gimana? 14 dibagi dengan 2/3 berarti 21 ya. 21 X pangkat 2/3. Harusnya sih ditambah dengan 14 C ya. Ya nggak? Oke. Tapi kan kita jarang nggak sih lihat belakangnya kok ada angkanya gitu ya di depan C-nya. Nah, untuk menyiasatinya kita berikan tanda bintang sebetulnya di sini ya. Ini suatu konstanta tak tentu. Ini konstanta tak tentu C bintang. Nah, terus kita tuliskan 21 X pangkat 2/3 plus C. Keterangannya apa? C-nya sama dengan 14 kali C bintang. Gitu. Sebenarnya sih cara di balik layarnya seperti ini ya. Kenapa si 14-nya ini biasanya nggak kita tuliskan di depan konstanta tak tentunya. Jadi yang ini konstanta tak tentu yang awal gitu, yang ini yang sudah dikalikan dengan 14. Cuma ini kan sama-sama tak tentu ya. Ini bilangan yang tak tentu. Mau dikalikan bilangan 14 kan tetap juga gitu tak tentu.
Makanya biasanya sih langkah ini diabaikan gitu. Langkah yang pakai C bintang ini diabaikan, jadi biasanya sih langsung aja ditulisnya. Saya pindah ke atas ya, maaf kalau urutannya jadi bikin bingung. Mau nulis apa saya tadi? Kayaknya bukan ini deh. Nah, jadi biasanya langsung aja kita menulisnya 21 X pangkat 2 per 3 plus C. Jadi langkah yang ininya, kok pindah? Jadi langkah yang ininya diabaikan. Langkah yang ganti-ganti dari C bintang ke C. Ya. Kalau pas ngerjain soal gimana mesti pakai C bintang? Nggak usah. Tapi di sini saya wajib menyampaikan biar tahu ya, ini kenapa sih kita boleh kali-kaliin pakai sifat distribusi. Ini kan pakai sifat distribusi gitu, tapi kayak diabaikan pengalinya. Oke. Berikutnya sifat penjumlahan. Ya, misalnya kita punya integral X pangkat 10 ditambah X1 per X pangkat 10 dx. Ini bisa kita pisahkan menjadi integral X pangkat 10 dx ditambah integral X pangkat min 10 ya, dx. Jadi ini X pangkat 10 tambah 1, 11 per 11 plus C ditambah X pangkat min 9, karena min 10 tambah 1, dibagi min 9 plus C. Nah, ini juga sama. Apanya yang sama? Jadi di sini sebetulnya ada konstanta tak tentu yang pertama, di sini ada konstanta tak tentu yang kedua. Nah, kemudian kita gabungkan gitu konstanta tak tentunya ini C1 dan C2 menjadi C. Nah, dalam hal ini C-nya adalah C1 tambah C2. Kembali lagi, biasanya kita abaikan penulisan ada C1, C2, dan C ini. Tapi yang perlu diingat adalah konstanta di sini dan konstanta di sini mungkin berbeda. Cuma masalahnya adalah dua-duanya sama-sama tak tentu, sehingga pada saat kita jumlahkan juga tetap hasilnya akan tak tentu. Jadi ya kembali lagi, biasanya sih ini diabaikan, langsung aja ditulisnya C-nya salah satunya aja. Gitu. Pengurangan gimana? Sama aja lah ya. Sekarang X pangkat berapa dong? Oh, kita belum pakai sin dan cos-nya. X pangkat min 4 plus salah, harusnya minus ya. Oke. Sin cos X dx. Ya, jadi ini adalah integral dari X pangkat min 4 dx ditambah integral cos X dx. Jadi ini X pangkat min 3 dibagi min 3. Integral dari cos sin X ya. Ini saya langsung gabungkan saja konstantanya. Gitu. Masih standar lah ya. Apa yang ini kita masih mengulang apa yang sudah dipelajari di SMA. Oke. Kita lanjutkan. Maaf, ini iklannya datang satu sebentar.
Oke. Di sini ada contoh lain yang bisa kita lihat. Integral 1 dibagi X kuadrat ditambah 4 akar X. Ya, seperti tadi, karena di sini ada bentuk pembagian, kemudian di sini ada bentuk akar, jadi kita gantikan dulu ke dalam bentuk pangkat biasa. 1 per X kuadratnya kita ubah menjadi X pangkat min 2, kemudian akar X-nya menjadi X pangkat setengah. Ya, kemudian kita pisahkan. Ini ada bentuk penjumlahan, jadi kita pisahkan dulu penjumlahannya, jadi integral X kuadrat. Maaf, saya lupa ganti jadi ke bentuk laser pointer. Nah, ini kan X kuadrat, dan akar X-nya jadi X pangkat setengah, 1 per X kuadratnya jadi X pangkat min 2. Ini bentuk penjumlahannya dulu kita pisahkan menjadi integral X pangkat min 2 dx ditambah integral 4X pangkat min setengah dx. Terus, karena ini ada perkalian dengan skalar, skalarnya ini boleh kita keluarkan dulu. Sehingga akan kita dapatkan bentuknya seperti ini ya. Nah, nanti yang bagian depannya bisa kita pakai aturan pangkat, belakangnya juga sama, kayak aturan pangkat. Yang ini hasilnya jadi 1 dibagi X pangkat min 1 dibagi min 1. Nah, ini 4 dikalikan hasil pengintegralannya adalah X pangkat 3 per 2 dibagi 3 per 2. Tuh, yang ini ada konstantanya ya, tadi yang berbeda C1 dan C2, tapi kita gabungkan menjadi C. Seperti itu, masih sederhana mudah-mudahan ya. Ya, yang perlu berhati-hati mungkin pada saat kita punya bentuk fungsinya belum dalam pangkat biasa, itu harus hati-hati dalam konversi ke bentuk pangkatnya. Apalagi kalau sudah ada konstanta. Oh, sudah latihan. Saya kasih contoh lagi. Contohnya gimana? Ini soal yang rasanya saya munculkan waktu UTS tahun kapan gitu. Ada bentuk seperti ini. Integral akar pangkat 3 dari 8X kuadrat dx. Oke, harus hati-hati ya di sini ya. Nah, apa yang akan terjadi? Ini kalau kita konversi jadi apa sih? Integral 8X kuadrat pangkat 1 per 3. Nah, di sini pentingnya tanda kurung ya. Di sini pentingnya tanda kurung. Kenapa? Karena kalau tanpa tanda kurung, kalau dengan tanda kurung, ini artinya, saya lupa dx. Ini artinya 8 pangkat 1 per 3 dikalikan dengan X pangkat 2 pangkat lagi 1 per 3. Ini boleh ya dilakukan, kenapa? Karena ini perkalian. Kalau penjumlahan nggak boleh dipisah kayak gini. Ya, kalau misalnya nulisnya 8 plus X kuadrat, gitu, pangkat 1 per 3, ini nggak boleh kita tuliskan menjadi 8 pangkat 1 per 3 ditambah X pangkat 2 per 3. Ini nggak boleh ya. Tapi kalau perkalian bisa kita lakukan seperti ini. Nah, 8 pangkat 1 per 3 berapa? 2 ya. 8 itu kan 2 pangkat 3. Jadi ini integral dari 2X pangkat 2 per 3 dx. Jadi ini integral dari 2 kalikan integral X pangkat 2 per 3 dx. 2 kalikan X pangkat 2 per 3 tambah 1. 2 per 3 tambah 1 itu berapa ya? 5 per 3 ya? Berarti 2 kali 3 per 5 X pangkat 5 per 3 plus C. Gitu. Nah, perlu hati-hatinya di mana?
Perlu hati-hatinya pada saat mengubah dari ini menjadi ini. Nah, waktu saya memberikan soal ini di UTS, oh ya, maaf iklannya datang lagi. Untuk bukain es krim. Oke, sampai mana tadi? Oh iya, waktu saya mengeluarkan soal seperti ini di UTS, ternyata kesalahan yang dilakukan adalah lupa tanda kurung ini. Nah, sebentar kayaknya saya tutup dulu pintunya. Oke. Ya, banyak yang melupakan tanda kurung ini. Apa jadinya? Jadi yang harusnya 8-nya juga dipangkatkan dengan akar 8-nya juga dipangkatkan dengan 1/3, tapi karena lupa tanda kurung ditulisnya jadi 8x kuadrat pangkatkan 1/3. Gitu. Ingatnya jadi 8x pangkat 2/3 aja. Oh, 8-nya nggak ikut diakarkan. Hati-hati. Kembali lagi ya pada saat melakukan konversinya. Gitu. Mudah-mudahan setelah diberi warning bisa ini ya aman semua nanti pada saat mengajarkan. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak, masih aman ya? Oke. Nah, di sini sudah ada soal-soal latihan, masih cukup sederhana. Oh ya, jangan khawatir kalau terjadi perubahan huruf. Biasanya kan kita bekerja dengan X, dan X itu. Nah, di sini ada beberapa soal yang menggunakan huruf lain, sama aja ya pengerjaannya, cuma ya kalau misalnya kita ngitung integral X kuadrat dx ini sama aja kalau kita menghitung integral dari S kuadrat ds. Ini sama saja dengan kita menghitung T kuadrat dt ya, tidak masalah. Pengerjaannya sama, hanya yang dibedakan hurufnya aja. Gitu. Kalau kada susah membayangkan dengan huruf Z, ganti saja dengan X ya, atau saya nggak pengen huruf T, pengennya yang lain, boleh kembalikan lagi ke dalam X, tidak masalah. Ya, cuma nanti mungkin kalau pada saat sudah bekerja dengan fungsi-fungsi yang lebih lanjut gitu ya, yang berhubungan dengan dunia nyata, tentu yang akan digunakan, simbol-simbol yang digunakan tidak selalu X gitu ya, mungkin menggunakan simbol yang lain. Ya, apalagi kalau misalnya ketemu fisika ya, masih ingat fisika? Atau itu sudah menjadi masa lalu yang kelam, yang ingin dilupakan gitu ya. Ya, saya nggak tahu. Misalnya menghitung apa? Saya lupa lagi. Udah, mari kita lupakan ya. Ya silakan dicoba soal-soal ini, harusnya tidak terlalu sulit. Ini ada soal lainnya juga. Kalau ini belum ada bentuk sinfosnya ya. Kalau yang ini sudah ada. Jangan khawatir dengan tanda akar 3 seperti ini tetap sebuah konstanta. Kalau ini cukup sederhana, bisa semua ya. Kita coba yang ini aja ya. Kira-kira yang mana nih yang perlu dibahas? Kayaknya gampang semua. Kayaknya bisa semua. Atau ada yang perlu dibahas nggak? Ada yang mau request gitu, nomor berapa? Nomor 4, Bu. Oh, Oke, nomor 4. Di request oleh Siva. Siva, kita bahas nomor 4 ya. Carilah nanti turunan untuk fungsi berikut. Oke, maka kita akan cari integral dari 20 kali 1 dibagi akar pangkat 5 dari X pangkat 4 plus sin X dx. Nah, kalau mau pakai sifat
kelinearan seperti tadi 20-nya berarti kita keluarkan dulu. Jadi 20 kali integral dari 1 per akar pangkat 5x pangkat 4 plus sin x dx. Terus seperti tadi ya, kita pisahkan menjadi integral 1 per akar pangkat 5x pangkat 4 dx ditambah integral dari sin x dx. Jangan lupa tanda kurungnya ya, kita mengurung keseluruhan. Kita mengurung dua suku ini, jadi nanti 20-nya dikalikan dengan kedua suku ini. Terus, ini jadi apa nih? X-nya berarti kita ubah menjadi pangkat biasa, yaitu X pangkat, karena ada di bawah berarti tandanya menjadi negatif ya. Kemudian pangkat 4-nya di atas, 5-nya jadi pembagi. Integral sin X-nya tidak berubah ya, masih tetap. Ini jadi apa? Kita pakai aturan pangkat, min 4/5 tambah 1 dibagi min 4/5 tambah 1. Integral dari sin X adalah min cos X. Oke, plus C-nya kita simpan di paling belakang saja. Langsung digabungkan. Oke, maka ini jadinya 20 kali, berapa ini? 1/5 ya. 1 dibagi 1/5 menjadi 5. X pangkat 1/5 min cos X plus C. Mau dikalikan boleh. Jadi 100x pangkat 1/5 min 20 cos X plus C. Ya, gimana? Ada pertanyaan? Masih oke? Masih mencerna? Ya. Kita sampai jam berapa ya? Sampai jam 5.20 ya, sampai setengah 6. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Ya mungkin dikasihin. Perlu. Buat yang bingung, ini kan jadinya akar 16 berapa? 4 ya. X pangkat min 3/2. Bisa bingung. Enggak lah ya. Menghina banget sih, masa gini aja bingung. Oke. Dan ini jadi apa? X pangkat 23. Ya ini akar 3-nya dibiarkan aja ya, karena kan cos-nya nggak masuk ke dalam akar. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, benar nggak ada? Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita udahan aja. Bentar, kok nggak kembali? Oh, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ya kita akhiri aja ya Zoom-nya, jangan lama-lama. Bisa keburu ada iklannya datang lagi. Iklan yang lebih besar. Bapaknya maksudnya. Oke. Silakan dicoba soal di kuliahnya. Udah muncul kan ya? Bentar. Mari kita cek sama-sama. Siapa tahu saya salah masukin soal.
Ini masih daftar peserta ya, sebentar. Ada di sebelah mana? Ada di course section. Oke, mungkin saya beri penjelasan sedikit. Gunakanlah 3 digit terakhir NPM Anda untuk menggantikan huruf N, P, dan M pada soal. Maksudnya gimana? Jadi kalau saya ke whiteboard ya. Jadi kalau misalnya NPM-nya 100600120, ada yang mau dipakai contoh? Kita pakai yang fiksi saja ya. 321 misalnya ya. Nah, berarti ini menjadi N, ini menjadi P, dan ini menjadi M. Itu. Terus kan tadi soalnya apa? Saya lupa. Soalnya fx. Soalnya itu fx sama dengan lupa, n plus 1 x pangkat salah, min p dibagi m plus 1 apalagi ya, ditambah n min 3 x pangkat M per 4 per P plus 1. m dibagi p plus M 1. Ya, terima kasih. Benar nggak? Iya Nah, betul. jadi ini tinggal kita ganti aja gitu dengan NPM masing-masing tentunya ya, jangan dengan NPM temannya. Jadi 3 tambah 1, X-nya pangkat min 2 dibagi 1 tambah 1 ditambah 3 min 3, X pangkat 1 dibagi 2 tambah 1 gitu. Jadi 4X pangkat min 1. Wow. Plus 0. X pangkat 1 per 2. Ya. Kalau kayak gini gimana? Anti turunannya gimana? Ya, tulis aja. Integral 4x pangkat min 1 dx sama dengan 4 integral x pangkat min 1 dx. Ini tidak dapat diselesaikan dengan aturan pangkat. Nah, saya memilih NPM yang salah ya. Bunuh soal banget ini. Oke. Ya, kalau memang tidak dapat diselesaikan dengan aturan X, kenapa aturan pangkat? Ya. Kalau nanti dapat diselesaikan dengan aturan pangkat, ya sebut saja seperti itu ya. Berarti kebetulan dapat hokinya bagus. Kembali lagi, tujuan dari tugas ini kan untuk ngecek kehadiran ya, dan juga untuk memastikan bahwa dapat sesuatu nih dari pertemuan kuliah hari ini. Setidaknya paham, oh ini bisa dipakai, yang ini enggak. Ya ini bisa dihitung, yang ini enggak. Oke ya, untuk tugas kurang lebih seperti itu. Baik, ada pertanyaan? Bu mau nanya, Iya. untuk file tugasnya apa ya Bu? Format file tugasnya. Oke, boleh PDF atau gambar. Jadi ditulis tangan, nanti difotokan atau di-scan pakai HP masing-masing.
upload di e-kuliah. Cuma tolong ukurannya jangan gede-gede. Kalau nggak salah saya batasi 5 megabyte. Seingat saya. Untuk namanya cukup NPM nama aja, Bu. NPM dan nama. Karena nanti di e-kuliah juga waktu saya download namanya diubah sendiri secara otomatis. Gitu. Oke, Ya. terima kasih, Bu. Paling pastikan nanti di apa namanya, di kertas yang tempat ngerjainnya itu dikasih nama dan NPM juga ya, biar saya bisa cek. Oke, ada pertanyaan lagi terkait tugas atau yang lainnya? Oke, kalau tidak ada kita udahan beneran ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya hari ini dan yang bertahan sampai di akhir karena kita kehilangan 4 orang, 5 orang.